Oh yes, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di podcast kelompok 2. Gimana nih kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Nah, kemarin kan kita habis liburan ya. Liburannya sekitar berapa ya? 1 mingguan. 7 hari ya? 7 hari. Iya, Oh ya, 7 hari. 7 hari. Nah, gak mungkin dong kita liburannya diem-diem baik lah di rumah. Pasti kita akan jalan-jalan dong. Nah, ngomongin jalan-jalan nih, kita kan kalau misalnya jalan-jalan tuh entah pakai pesawat, pakai kereta, pakai bis, tentunya beli tiket dong. Nah, tiket itu kan kita bisa beli secara online nih. Eh, apa aja sih yang bisa dipakai buat beli tiket online itu? Nah, di sini ada satu nih, yaitu tiket.com. Nah, jadi tiket.com adalah platform yang menjual tiket secara online, entah itu tiket pesawat, tiket kereta, atau bahkan tiket konser ya. Jadi kan kita penasaran nih, gimana sih caranya aplikasi ini berjalan. Daripada kita terus penasaran dan nggak ketemu titik terangnya, lebih baik kita panggilkan 3 orang yang ahli di bidangnya. Kita sambut saja, 3 orang ini adalah... Halo, perkenalkan, nama aku Okpena Putri. Aku di sini sebagai pemudi. Aku Marcelo Cristiano Putra, aku di sini juga nguji. Perkenalkan, nama saya Ryan Ademuta. Di sini saya juga sebagai penguji. Asik. Oke, teman-teman sedikit klarifikasi mungkin kita agak baca ya karena kita bikin rangkuman itu di dokumen dan dokumennya itu cukup panjang. Mungkin kita jelasin yang lebih umum-umum aja, yang mungkin lebih penting daripada poin-poin lainnya gitu aja. Mungkin bisa dijelasin dari Mas Rehan atau Mbak Tarin. Mbak Tarin dulu mungkin. Mungkin bisa diaturkan dulu sama hostnya, dia mau bertanya tentang apa dulu nih. Jadi kan kalian orang yang sudah ahli di bidangnya ya. Nah, apa aja sih yang membuat suatu website itu akan baik? Apa aja sih pengatasannya gitu? Oke, mungkin sebelum kita mengenal website yang baik itu seperti apa, mungkin kita bakal jelasin lingkup kerja dari website itu apa dulu. Mungkin Iya. bisa jelasin Mbak Tarin. Jadi lingkup kerjanya dari website itu apa aja, terus dan lain-lainnya. Untuk lingkup kerjanya, karena kan kita kan di sini ngetesting dan menguji ya, itu sama aja ya sebenarnya. Menguji tentang website tiket.com. Tiket.com itu kan sebenarnya tadi udah seperti dijelasin sama Mas Rama, itu adalah aplikasi atau website untuk menyediakan layanan penjualan tiket secara online, itu kan Mas Rama. Iya, betul. Nah, di sini tuh kami juga udah sempat buat ngecek atau menganalisis tentang ruang lingkup dari website ini sendiri. Nah, setelah udah dianalisis, ternyata kami udah dapet nih beberapa beberapa kaitannya. Jadi yang pertama tuh kemungkinan tuh pemesanan tiket pesawat domestik dan internasional. Jadi kan tiket.com itu nggak hanya menyediakan tiket bus atau tiket apa hanya satu aja gitu kan, enggak, dia banyak kan. Nah, ada tiket pesawat itu juga bisa ke domestik dan internasional. Jadi nggak cuma dari wilayah Indonesia aja, tapi bisa sampai ke luar negeri juga. Itu bagusnya tiket.com tuh di situ tuh. Itu luar biasa banget. Keren. Terus yang kedua kan ada pemesanan tiket kereta api. Kemudian yang ketiga itu ada pemesanan hotel dan akomodasi lainnya. Jadi nggak hanya untuk tiket perjalanan, namun juga tiket untuk kita stay juga di situ. Kemudian ada pemesanan tiket tempat wisata atau bahkan mungkin hiburan seperti tadi udah disebutkan juga tentang konser atau segala macamnya itu. Kemudian ada juga layanan pelanggan terkait pemesanan, kemudian perubahan jadwal dan mampu membatalkan berbagai transaksi. Jadi kita nggak hanya di situ harus beli ini, nggak, bisa juga dibatalkan dengan syarat dan ketentuan yang sudah berlaku. Nah, itu sendiri tuh sebenarnya ruang lingkup dari website ini gitu. Keren ya. Terus apa aja sih yang kalian tes dari website ini? Oke, sebenarnya sebelum dari kita ngetesting itu kita tuh juga sempat untuk menganalisis dari requirement. Requirement itu apa, teman-teman? Requirement itu kebutuhan. Itu requirement itu bahasa Inggris dari kebutuhan. Nah, jadi di dalam sebuah pembuatan sistem itu tuh ada dua requirement. Yang pertama itu ada functional requirement, yaitu kebutuhan yang dari sistem itu harus ada, yang itu kemudian disediakan untuk pengguna, untuk Mas Rama, untuk kami di sini.
Dan yang kedua itu ada non functional requirement. Itu tuh sebenarnya seperti kebutuhan tentang bagaimana aplikasi itu berjalan. Jadi performa dari aplikasi tersebut, keamanan, kemudian juga kelayakan dari aplikasi tersebut untuk kita sebagai pengguna. Nah, untuk functional requirement jadi udah aku sebutin juga karena itu ada kebutuhan yang harus kita dapetin karena itu ada kebutuhan yang disediakan oleh sistem. Kami menganalisis ada beberapa functional requirement. Yang pertama mungkin seperti pengguna dapat melakukan registrasi. Jadi kan kita juga nggak harus login karena tiba-tiba login gitu enggak kan. Kita Iya. tetap bisa atau bahkan kita membuat akun baru, kita registrasi, kita mengisi data diri kita dan juga tentang virtual account yang kita pakai itu akan nanti tercatat ke dalam database yang kemudian masuk ke dalam sistem tiket.com ini. Kemudian seperti pengguna dapat melakukan login, seperti kita sudah registrasi, kemudian login, itu memastikan bahwa kita benar juga mengisi datanya. Dan mungkin seperti pengguna dapat melihat riwayat transaksi yang pernah dilakukan, atau mungkin pengguna melakukan transaksi untuk membeli tiket, atau untuk mencetak bukti transaksi, atau mungkin juga administrator yang dapat mengelola data pengguna dan transaksi. Jadi itu adalah functional requirement-nya. Kemudian untuk non-functional requirement-nya, itu kan tadi berkaitan dengan layak atau enggaknya sistem ini untuk kita seperti keamanan juga dan segala macamnya itu. Nah di sini non functional requirement-nya tuh ada banyak, tapi mungkin aku sebutin aja kayak performance, terus reliability, kemudian security, usability, compatibility, scalability, sama maintainability. Jadi mungkin beberapa gini tuh kalian juga udah mulai tahu ya, kayak misalkan security aja deh. Security itu kayak gimana nanti sistem ini tuh bisa mengelola dan mengamankan data kita secara baik. Kan kita tadi udah tuh waktu registrasi kita ngisi data, mungkin data dari alamat, nomor HP atau virtual account. Itu kan data penting ya teman-teman. Nah itu bagaimana sistem itu bisa untuk mengamankan data kita agar tidak bocor ke pihak luar. Itu merupakan kebutuhan yang harus ada di sistem itu juga dari layak performa atau bilang layak atau enggaknya dari sistem itu. Kemudian ada juga usability, seperti antarmukanya itu harus mudah dipahami oleh pengguna baru. Jadi kan biar kita juga nggak bingung nih sebagai pengguna baru untuk melakukan transaksi di tiket.com. Ya sejauh ini kriterianya tuh ada yang udah aku sebutin tadi gitu. Sebenarnya tiket.com itu bukan cuma satu website aja, jadi maksudnya tuh satu sistem aja di situ, tapi ternyata juga punya hubungan nih. Jadi di sini gitu kita bikin diagram di mana diagram ini kita ilustrasikan buat kita buat untuk mengilustrasikan bagaimana sistem dari tiket.com itu bekerja. Jadi yang pertama itu ada user ya kita dulu. Habis itu nanti ketika kita masuk tiket.com, nah itu ada beberapa sistem lagi yang misal kayak to-do, flight, train, hotel, villa, sama itu tuh tiketingnya lah. Nah terus setelah kita memilih salah satu sistem tersebut, ada sistem buat payment gateway. Payment gateway di dalamnya nanti ada isinya ada bank sama e-wallet buat kita bayar. Nah setelah kita bayar pun ada juga email dan SMS notification buat nanti dikirim ke kita sebagai konfirmasi gitu. Terus ternyata kan tiket.com itu terintegrasi dengan Blibli. Kenapa? Karena emang satu aku nggak salah baca itu, koreksi aja teman-teman, itu salah satu anakan dari perusahaan. Jadi ada ekosistemnya tersendiri, maksudnya itu ada sistemnya tersendiri, itu bisa koneksi ke Blibli. Blibli itu platform belanja online ya kalau nggak salah. E-commerce. Nah jadi integrasinya itu lebih ke profil kita. Jadi misal kayak akun terus data diri mungkin itu, nah bisa langsung dari tiket.com ini connect ke Blibli itu. Nah terus gimana nih cara kita tahu bahwa web itu layak? Web itu kalau layak sih layak, kalau bagus, nah lebih atasnya bagus. Nah itu kita tahu bahwa web itu bagus, kita itu memilih 5 kategori buat ngevaluasi web tersebut. Apa aja tuh? Yang pertama ada yang namanya monitoring. Jadi monitoring itu ngevaluasi kinerja secara keseluruhan aja gitu. Terus ada load testing. Load testing itu misal web tersebut dibanjiri lebih dari misal ya 1000 user gitu, apakah bakalan error atau enggak. Terus ada lagi tracing. Tracing itu meneliti aliran data
yang di di aplikasi di website tersebut. Jadi kita bisa nyari potensi penyebab nyangkut dari web tersebut. Terus habis itu ada log analysis. Log analysis itu kayak jejak digital dari web tersebut. Jadi itu kita juga Kayak jadikan riwayat gitu ya. nah betul, riwayat. Jadi riwayat dari kita ngambilnya riwayat dari orang-orang yang menggunakan web tersebut ya. Terus ada lagi network testing. Nah, itu network itu lebih berkaitan ke sinyal, lebih ke jaringan ya. Itu Oh, iya, iya. itu nah ada 5. Mungkin yang bakal urut aja ya. Mungkin kita bakal nyampein yang pertama monitoring dulu. Jadi dari hasil monitoring itu, tapi sebelumnya tuh monitoring testing itu apa sih? Nah, jadi monitoring testing itu adalah proses pemantauan dan pengujian sistem atau aplikasi untuk mengevaluasi kinerja, fungsi, serta kualitas guna memastikan bahwa sistem itu bakal stabil untuk dilakukan dalam jangka yang panjang. Nah, di sini metode pengujian monitoring itu berdasarkan analisis data sekunder yang berasal dari dokumentasi yang sudah beredar di berbagai internet terkait dengan pengujian aplikasi tiket.com, karena dari tools yang dipakai itu mengalami bermasalah karena tidak ada izin dari tiket.com untuk melakukan pengujian tersebut. Makanya dari tiket.com itu diblokir sehingga menggunakan dari berbagai dokumen untuk menganalisis evaluasi performa dari monitoring. Nah, di sini ada berbagai testing ya dari monitoring, seperti monitoring dengan sistem usability cell. Nah, ini maksudnya adalah melibatkan 50 respon di pengguna aplikasi tiket.com melalui kuesioner Google Form. Nah, hasil tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui tingkat kemudahan pengguna, kepuasan pengguna, serta kualitas pengalaman pengguna dalam menggunakan aplikasi tiket.com. Nah, selanjutnya itu adalah dengan black box testing dan manual testing. Nah, black box testing itu berdasarkan dokumen hasil pengujian yang tersedia. Fitur yang dianalisis itu meliputi register, login, search, cari pesawat, dan hotel, serta kereta api. Nah, di sini, kalau dari hasil setiap fitur yang telah dianalisis, itu dari sisi register, itu satunya ada pas. Artinya adalah dari pengujian itu dia berhasil sesuai dengan kriteria yang dia uji ya. Nah, di sini yang status saya masih gagal ya, itu adalah di search. Karena di search itu dari yang telah diuji itu terdapat beberapa keyword dalam search tiket.com itu tidak apa ya, kayak tidak Ditemukan. Enggak keluar. tidak keluar gitu ya. Itu hanya keyword tertentu saja. Jadi kita mau nyari apa sih, kayak rekomendasi atau hotel atau manakah, itu kadang tidak muncul di tampilannya, sehingga perlu ya searching lagi gitu. Di situ makanya masih ada kekurangan dalam search itu, maupun search pesawat, hotel, kereta api, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya adalah monitoring dengan WAPT. WAPT adalah Web Application Performance Testing. Nah, di sini pengujiannya itu berdasarkan skenario yang digunakan melibatkan 5-20 pengguna yang mengakses web job secara bersamaan dalam periode pengujian sekitar 10 menit. Dengan waktu rata-rata eksekusi 3 menit. Nah, berdasarkan pengujian WAPT, dari hasilnya itu terlihat masih terdapat error ya dari performance data dan berbagai dari fitur yang telah diuji, sehingga masih perlu dikembangi dalam monitoringnya. Nah, sebenarnya monitoring ini hampir mirip dengan load testing karena dia menguji berdasarkan simulasi user ya. Jadi jumlah usernya. Iya, dari jumlah usernya. Itu secara berkala dari 100 user sampai ribuan user untuk mengetahui apakah dari sistem tiket.com itu masih stabil atau tidak. Nah, dimana langsung aja masuk ke pengujian yang kedua, yaitu load testing. Load testing itu sendiri adalah simulasi virtual user, yaitu cara pengujiannya tidak menggunakan user sungguhan ya, bukan dari cara akun sungguhan, tapi menggunakan bot. Bot. Jadi pakai bot gitu ya. Iya, makanya itu pakai bot, sehingga bisa banyak kan dari jumlahnya itu dari 1 sampai 10.000. Nah, load testing sendiri itu adalah simulasi di bawah perilaku beban normal sistem. Jadi misalnya sistem tuh normalnya tuh bisa menampung 10.000 lah. Nah, di load testing itu hanya dites hanya sekitar ratusan aja. Soalnya kan dari tujuan untuk mengetahui apakah dari bawah
beban normalnya itu masih bisa di apa namanya? Jalankan dengan baik. Nah, bisa dijalankan dengan baik atau tidak. Oh. Nah, dari sini, dari load setting sendiri, itu dari sistem tiket.com masih berfungsi dengan baik ya. Namun, tadi dari yang monitoring itu, modul pencarian transaksinya itu masih menunjukkan keterbatasan pada akurasi hasil. Jadi, beberapa keyword itu tidak muncul saat kita mencarinya. Nah, sebenarnya tidak hanya load setting saja. Dari evaluasi performa itu ada 6 ya. Dari segi simulasi usernya, yang pertama itu dari ada load testing, stress testing, spec testing, volume testing, endurance, dan scalability testing. Nah, yang selanjutnya itu ada stress testing. Itu kebalikannya dari load testing, yaitu dari pengujian di atas beban normalnya itu. Jadi tadi misal 10.000 di testing dari 20. Ya, 20.000, 25.000. Nah, dari testing itu akan melihat apakah sistem bakal kewalahan atau malah masih bisa menyanggupi. Nah, dari hasilnya ini terdapat risiko yang muncul ya, meliputi dari respon time-nya itu yang kalau dalam testing itu hanya milisecond, sedangkan di start testing itu bisa muncul dari 3 detik sampai 5 detikan. Nah, itu sebenarnya kalau dari cangkupnya itu masih bisa diterima lah ya. Masih bisa sih. Tapi sebaiknya untuk ditingkatkan dari performanya. Kalau ada spec testing itu lonjakan secara tiba-tiba, misalnya dari 1000 user tiba-tiba menjadi 10.000 user misalnya ya. Nah, dari analisis yang telah diuji itu dari sistem tiket.com itu masih mumpuni ya dari testing yang diberikan. Di sini terdapat potensi yaitu meningkatkan beban pada caching, session handle, dan API. Nah, itu masih dapat menyebabkan keterlambatan respon atau ketidakstabilan layanan. Lalu volume testing itu dalam menangani data dan jumlah secara besar. Itu lebih ke testing dalam database-nya sebenarnya. Dari hasilnya itu masih oke, cuman masih akan berpotensi mengalami bottleneck yang lebih spesifiknya itu pada indexing dan proses pencarian datanya itu. Kalau ada endurance testing, yaitu testing secara berkala, yaitu dari concern user 100, 200, 300 sampai maksimal itu mungkin 10.000. Itu secara berkala. Dari hasilnya itu juga masih oke aja. Sistemnya masih mumpuni untuk menjalankan proses bisnis secara stabil. Yang terakhir adalah scalability. Scalability itu testingnya itu menggunakan durasi. Misalnya dari simulasi usernya misalnya 1000. Kita tes selama 10 menit. Nah, dari hasil itu apakah masih mumpuni atau tidak. Nah, di sini dari responden dan throughput-nya itu masih cukup stabil ya, dari seiring durasi hingga menit terakhir. Jadi dari scalability testing, sistem tiket.com itu masih mumpuni. Di sini Dari sisi performa masih oke, tapi bakal muncul berpotensi bottleneck-nya itu. Nah, dari log testing ini, potensi bottleneck itu seperti tadi, modul pencarian dan rekomendasinya itu. Karena hasilnya itu menunjukkan hanya muncul pada keyword tertentu saja. Lalu ada proses autentikasi dan login terpadu seperti yang tadi diagram integrasi, karena tiket.com itu masuk dalam biblical system, sehingga dari sistem itu bakal kompleks ya. Mungkin kalau di masa yang akan datang itu memerlukan peningkatan dari sisi hardware dan software sendiri itu. Lalu dan database dan query dynamics itu mengingat banyak produk filter pemesanan tiket itu ya, secara integrasi dengan waktu secara real time. Lalu ada layanan transaksi dan pemesanan karena melibatkan berbagai proses validasi dan sinkronisasi data. Dan yang terakhir di sini ada integrasi dengan layanan pihak ketiga seperti maskapai, hotel, payment gateway yang dapat mengaruhi kecepatan dan kestabilan layanan. Nah, selanjutnya di sini ada pengujian tracing. Mungkin dari Marcelo sendiri yang bagian dalam pengujian tracing sendiri bisa menjelaskan. silahkan Oke. Mas Marcelo. Akhirnya, jadi tak jelaskan dulu apa itu tracing. Tracing itu adalah metode evaluasi performa website yang melacak
alur aktivitas pengguna atau aliran data dari awal hingga akhir sistem secara real time atau secara langsung. Jadi langsung tak jelasin aja, saya itu nyari bottleneck itu berdasarkan seberapa cepat ada matriksnya sebenarnya. Itu dari seberapa cepat server merespon request itu maksudnya kita ini misal mau buka website. Nah itu kita ngirim sebuah permintaan ke server. Nah itu permintaan ke servernya itu adalah misal kayak gambar search engine dan lain-lain. Nah itu kita minta elemen sama sistemnya gitu lah. Nah itu request itu namanya. Terus yang aku tes itu ada 2. Itu yang pertama, yang utama homepage yang paling pertama kita buka, sama salah satu tiketing. Itu pakai tiketing pesawat karena nggak mungkin aku teliti semua, jadi tak ambil aja yang paling utama itu homepage sama salah satu buat tiketingnya. Jadi untuk yang homepage ini tak rangkum aja deh semua. Yang menentukan seberapa cepat atau seberapa lama itu aku cari-cari di website namanya Webdev. Itu ada yang namanya TTFB atau Time to First Byte. Itu sebuah pengukuran di mana mengukur seberapa cepat server merespon kepada request. Nah, yang tak jelasin tadi itu namanya indikatornya TTFB. Nah, yang baik itu sekitar 800 milisecond atau 0,8 detik. Yang perlu pengembangan atau upgrade lebih lanjut, perlu improvement gitu. Itu di rentang antara 800 sampai 1800 milisecond atau 0,8 sampai 1,8 detik. Jadi 2 detik aja itu udah malah parah ya? Malah lama. Itu kan parah. Nah itu akibatnya nanti apa? Mempengaruhi ke user experience-nya. Jadi kalau website itu semakin lama memuatnya atau ngeloadnya, nah itu nanti user tuh wah malas aku buka, nge-lag bro, ya kan? Jadi malah pindah ke website lain gitu. Itu mempengaruhi. Nah, setelah tak cek itu ada 2 nih. Ada 2 potensi bottleneck. Itu aku menyimpulkan dari antara backend-nya atau servernya atau database-nya sama dari elemennya. Jadi tak bahas dulu dari elemennya dulu. Elemen itu misal kayak foto dan lain-lain, lebih banyak yang sering terjadi itu foto. Jadi aku juga sering mengamati bahwa di website Indonesia itu tuh fotonya itu ukurannya terlalu besar. Nah, terlalu besar itu apa? Nanti downloadnya lama. Nah, nanti minta datanya ke server itu juga makin lama. Nah, terus habis itu nanti terjadi yang namanya stall atau nyangkut. Jadi itu stall itu juga dipengaruhi sama salah satu faktornya ya, itu elemen yang bakal terlebih dulu untuk diunduh atau dimuat lebih dahulu. Jadi kamu misal ada elemen ABC, elemen A harus dimuat dulu. Nah, elemen lainnya kalau yang A telat itu bisa nyangkut yang lain. Jadi telat itu enggak iya, gitu. Jadi malah akhirnya mungkin aku kasih dokumennya ada fotonya teman-teman. Itu website itu jadi nggak ke-load semua, nggak kemuat semua itu. Jadi harusnya backgroundnya kan ada biru tuh kalau kita dokumen. Nah ini putih. Oh, jadi putih gitu. Oh, jadi itu putih. Gara-gara itu. Gara-gara itu bisa jadi. Cuma ada teksnya doang. Bisa. Jadi tampilannya nggak enak gitu. Iya. Jadi paham. putih terus ada beberapa elemen buat tiketingnya gitu. Jadi kan nggak ke-load sempurna gitu ya. Mungkin bisa penyebab dari elemen yang terlalu besar, terus habis itu nyangkut, nyangkut. Tapi kira-kira tahu nggak sih berapa ukuran ideal foto supaya nggak nyangkut gitu? Depends on the server. Jadi mereka juga harusnya punya ini sendiri ya, punya penyimpanan sendiri ya. Mereka juga memastikan sendiri berapa ukuran idealnya, biar itu kan karena gambarnya juga banyak kan yang dimuatkan. Jadi mereka juga harus punya pemikiran ini harus berapa biar ini gambar tuh tidak terlalu memberatkan sistem itu. Oh, jadi tergantung servernya ya. Tergantung ya. Sebenarnya kalau elemen itu bisa diperkecil, nggak hitungannya nggak sampai MB kayaknya. Apalagi requestnya dari tiket.com ini banyak banget. Kamu harus ngeload bermacam-macam gambar. Itu aku tak teliti pakai Chrome DevTool ya teman-teman. Karena kenapa pakai itu? Karena bisa diakses dari sisi user.
kalau kalian pakai alat namanya Jaeger sama OpenTelemetry itu kalian perlu akses ke API sama backendnya. Izin. Jadi harus izin yang punya nih. Nah, aku ngecek itu request sampai 400-an request. Itu rata-rata itu awalnya tuh 0,8 standar lah. Habis itu sampai ada yang 6 detik, sedetik, 3 detik itu. Nah, tapi ada cara ngatasinya kalau itu. Itu kan aku meneliti ada dua versi. Satu tanpa caching, satu yang pakai caching. Caching itu adalah sebuah sistem di mana misal kamu udah minta data ke server. Nah, datanya itu enggak nanti dengan sistem caching kamu nggak perlu minta data ke server lagi. Kamu dari sistem caching itu sistem penyimpanan ya. Penyimpanannya itu biasanya ada di browser. Nah, itu tinggal dimuat lagi. Nah, jadi bisa lebih cepat gitu loh. Nah, di Chrome DevTools sendiri itu kalau tanpa caching itu homepage-nya itu ngeload bisa sampai 6,8 detik. Buset, Itu lama tuh. lama banget. Terus buat yang tiket pesawat itu bahkan bisa sampai di angka 10 detikan. 10 detik. Real, di 10 detik. Wajarnya di bawah 1 detik ya. Iya, harusnya. 10 kali. Ya, sebenarnya kalau itu namanya ada metrik sendiri namanya LCP atau Largest Contentful Paint. Itu sebuah metrik dari bawaan Chrome DevTools. Nah, itu dari Google lah. Kalau hitungan yang bagus tuh gini, yang homepage dengan cache sama yang tiketing pakai cache ini rata-rata 2,5 detik aja. Itu udah bagus. Nah, ya lumayan ya daripada 10 detik tadi ya. Daripada 10 detik, 6 detik malah meningkatkan orang tuh pengen minggat. Iya, iya betul banget. Orang tuh pengen minggat. Ngapain juga 10 detik ya. Pergi teman-teman. Nah, itu. Terus itu aja dari tracing. Iya. Terus lanjut ke log analysis. Log analysis tuh tadi mungkin Mas Rehanu udah nyebut tadi kayaknya. Log analysis tak jelasin lagi itu meninjau dan memahami jejak digital atau riwayat dari website tersebut, ya kan? Nah, kategori masalahnya itu ada beberapa poin. Yang pertama itu ada transaction sama payment log. Dari riwayat atau review dari user itu terkadang nggak connect gitulah dari pembayarannya itu. Padahal saldonya udah ngurang tapi ternyata belum ke ke konfirmasi dari sananya itu dari sistemnya. Itu repot dong kalau gitu. Iya, makanya itu udah gitu. Nah, itu sih ya rata-rata kayak gitu masalahnya. Terus lanjut lagi integration sama third party API log. Itu lebih ke hubungan antara tiket.com sama sistem-sistem ticketing. Jadi misal ada review nih. Kalau habis jangan ditampilin lagi. Jadi intinya adalah sistem dari ticketing sama tiket.com itu nggak sinkron. Oh, jadi misal ini tiket udah habis, tapi di Tiket.com masih ada. masih ada. Nah, itu nggak sinkron itu. HP kan. Ya betul. Betul. Scam. Nah, itu terus ada lagi application logging sama database log. Ini tuh lebih ke data profil pribadi ya. Jadi ini ada di review orang udah nyimpen, udah nge-save lah istilahnya, tapi ternyata setelah dipakai itu perlu login lagi. Jadi kan kayak nggak ke-save di database-nya gitu. Data-data yang udah kan di tiket.com itu ada data pengguna data penumpang namanya. Nah, itu tuh nggak kesimpan. Jadinya nggak kesimpan dulu. Terus ada di sistem performance sama infrastruktur. Itu nah ini lebih ke sistemnya itu sendiri. Jadi misal ini kenapa menu kereta kagak bisa di scroll, aplikasinya diupdate lemot. Terus ada lagi nggak bisa buat pesan tiket kereta. Itu lebih ke berarti emang kekurangan dari tiket.com-nya itu sendiri lah ya. Dari mungkin antara kayaknya sih front end-nya yang kurang responsif ke back-end-nya gitu atau itulah. Lalu ada akses sama customer support logs. Jadi misal jangan mau booking hotel aplikasi ini ajuin refund dilempar sana sini. Itu lebih ke pelayanan. Nah ini nggak sinkron lagi nih pelayanan sama tiketingnya sama tiket.com-nya. Jadi tiket.com itu kalau aku pahami itu aplikasi pihak ketiga lah istilahnya. Jadi ya Ini cuma menyediakan jasa aja untuk melayani penjualan tiket secara online. Jadi kan
penjualan tiket kereta, pesawat dan lain-lain kan bisa kamu akses di berbagai web lain kan. Nah, ini tiket.com itu ngabungin semua itu. Jadi kayak pihak ketiga third party gitu loh. Itu habis itu apa lagi ya? Mungkin itu aja sih dari log analysis. Ini selanjutnya ke network analysis. testing. Iya, Yes, jadi Punyanya Mbak giliran Tarin aku, ya, my teman-teman. God. Jadi sebenarnya aku kasih penjelasan dikit tentang network testing ya. Network testing itu sebenarnya proses untuk mengevaluasi kinerja, keamanan dan keandalan infrastruktur jaringan, baik menggunakan seperti akun virtual atau fisik. Nah, itu tuh sebenarnya untuk memastikan koneksi antara pengguna dengan server tuh berjalan dengan baik, lancar, aman gitu. Nah, itu ya pengujian itu bersifat buat mengukur berbagai parameter penting seperti kecepatan atau keterlambatan atau stabilitas jaringan atau bahkan serta kapasitas beban. Jadi di sini yang diuji juga cukup banyak, tapi tetap yang berhubungan dengan jaringan. Nah, ini untuk pengujiannya sendiri aku juga menggunakan beberapa aplikasi, nggak cuma hanya satu, yaitu bisa dari command prompt, itu tuh ada di aplikasi bawaan dari sebuah sistem, dan itu juga tersedia di Windows ataupun Linux. Kemudian ada juga Host Tracker, itu sebuah website yang sudah disediakan juga sama Google, itu bisa diakses secara gratis, teman-teman bisa dicek juga kita sebagai user ketiga ya mungkin ya. Kemudian juga bisa pakai yang tadi udah disebutin sama Mas Selo juga, itu tentang apa ya, Google Speech Insight ya. Itu dari aplikasi dari Google juga. Kemudian juga mungkin ada beberapa aplikasi tambahan seperti Gmeter dan segala macamnya. Tapi di sini aku cuma menggunakan beberapa karena nggak yang banyak banget gitu. Nah, untuk yang pertama itu aku juga sempat menguji tentang gimana ya, kecepatan dari sistem itu. Aku gimana ya namanya, ping dari sistem itu menggunakan command prompt. Jadi itu sebenarnya untuk mengukur waktu respon atau latency namanya, itu antara perangkat pengguna dengan server dari website. Nah, di situ tuh di sebuah dokumen yang sudah kami siapkan juga itu ada command atau perintah yang bisa digunakan untuk mengetes ping dari ini apa servernya. Server.com. Betul, dan di sini juga tertera kalau misalkan kecepatannya tuh sudah cukup baik. Jadi dari deviceku sendiri itu waktu aku mengecek juga itu kecepatannya sudah cukup baik. Dari tiket.com untuk ngerespon panggilanku lah kasarannya itu cukup baik. Kemudian juga aku juga sempat pakai yang host tracker itu kan aku juga melihat status real time-nya nggak cuma dari deviceku, nggak cuma dari serverku. Jadi aku bisa melihat secara global atau bahkan ya secara global, jadi seperti bukan hanya negara Indonesia, aku bisa melihat dari negara Brazil, negara tetangga, Jepang, Tokyo dan segala macam lah. Ininya di situ tuh aku juga ngecek dan respon mereka itu juga sudah diambil cukup baik. Jadi mungkin hanya ada salah satu server yang tidak bisa menanggapi itu, kita tidak tahu ya, itu memang dari server tiket.com yang tidak bisa atau bahkan server dari negara itu sendiri yang tidak bisa. Jadi dari let's say dari 24, 23 itu berhasil, satunya enggak. Jadi kan udah cukup baik banget ya. Bagus banget tadi. Ya, cukup baik banget untuk melihat respon dari tiket.com sendiri. Kemudian aku juga sempat menganalisa kecepatan dan performa jaringan menggunakan Google Speech Insight. Itu sama yang juga disebutkan sama Mas Selo tadi. Kalau aku juga ngetes tentang LCP itu tadi Large Contentful Paint ya, betul ya? Yeah. Itu semakin merah di apa namanya di diagram, bukan diagram ya, di barnya itu berarti performanya semakin jelek. Tapi yang aku sudah testing ini tuh berada di kuning yang menuju ke hijau, jadi bisa dikatakan performanya tuh sudah oke. Sangat baik. Ya, Oke, tapi butuh improvement lagi betul, kalau ke kuning tuh. betul, sangat betul. Kemudian juga ada time to first byte. Itu tuh seperti waktu yang dihabiskan jaringan dari sejak pengguna menekan alamat web hingga server mengirimkan respon byte pertama kembali ke browser. Nah, di sini juga aku bisa lihat ini Mas Rama, nanti juga teman-teman bisa melihat itu ada di yang kedua. Itu kan dia ada di kuning menuju ke merah juga nih. Iya. Berarti kan itu perlu diperbaiki, sangat perlu diperbaiki karena itu menuju seperti apa ya? Buruk. Seperti buruk. Nah, solusi yang dapat digunakan tuh seperti mengoptimalkan routing atau penggunaan CDN. CDN itu Content Delivery Network. Itu yang lebih dekat dengan lokasi. Jadi bisa lah deketin dikit dari lokasi biar dia ininya
apa ya, responnya itu lebih cepat. Kemudian aku juga sempat untuk melacak rute jaringan, itu juga menggunakan command prompt yang dimana responnya juga bagus dan request timeout-nya tidak ada, alias efisiensi jaringannya berhasil. Kemudian yang terakhir adalah menganalisis langsung jaringan dari website, itu menggunakan perintah dari ini apa ya, keyboard, ada F12. F12 itu nanti bisa kelihatan juga, bisa diuji, kemudian ada bisa dipilih tab network untuk menguji jaringan itu. Dan di sini seperti yang udah dianalisis olehku, benar tadi yang disebutin sama Mas Elo, dia menghasilkan banyak request. Kalau tadi kan Mas Elo 400-an, kalau di sini aku lebih kasih tahu juga requestnya tuh menghasilkan sebanyak 428 request. Jadi itu lumayan banyak ya. Kemudian total ukuran sumber daya halaman itu mencapai 23,9 MB gitu kan, gede ya. Namun berkat proses optimasi dan kompresi data, jumlah data yang benar-benar ditransfer melalui jaringan tuh hanya sebesar 1,5 MB. Jadi itu kompresinya dan pengoptimalannya tuh berjalan dengan lancar. Dan hal ini tuh menunjukkan adanya penghematan bandwidth yang cukup signifikan. Seperti website juga mencapai waktu DOM content leader sebesar 1,82 detik dan waktu fully loaded sebesar 4,33 detik. Nah, hal tersebut tuh menunjukkan bahwa halaman itu tuh dapat mulai ditampilkan kepada pengguna dengan cukup cepat. Kemudian walaupun proses pemuatan seluruh elemen website itu masih memerlukan beberapa detik hingga selesai sepenuhnya. Jadi yang tadi juga udah disebutin itu bisa mencapai 6 detik atau lebih mungkin gitu. Mungkin itu dari network testing, bisa dilanjutkan ke Mas Elo. Oke. Jadi emang secara garis besar tuh network sama tracing itu agak sama ya. Mirip, ya. Bersinggungan. Indikatornya tuh juga sama. Jadi kalau aku pemahamanku itu network itu lebih ke jaringan device ke tiket.com-nya. Nah, kalau tracing itu ngelacak bottleneck potensinya itu dari seberapa cepat server merespon request itu tadi. Jadi lebih dalam lah itu. Jadi Kalau pakai berhubungan ya tracing. itu dua. Iya, Betul. jadi emang berhubungan. Kan tadi ada TTFB juga. Nah, itu. Oke, lanjut ke identifikasi matrix performance. Oke, jadi matrix performance itu standar umum. Standar umum dari sebuah website. Jadi standar umumnya itu gimana sih? Ada beberapa metrik. Yang pertama itu ada response time. Umumnya itu di bawah 200 mikrosecond. Respon dari respon dari request ke server yaitu kurang dari 200 milisecond. Terus true output itu jumlah request yang diproses. Jadi kalau terlalu banyak kan ya nggak bagus gitu loh. Jadi muatnya lama. Terus di situ ada availability, itu ketersediaan layanan sistem. Itu apakah sistem itu dapat diakses kapan saja, di mana saja. Itu bisa jalan normal atau enggak. Itu lebih dari 99 atau 99,9% atau hampir sempurna ya. Karena kalau tiket.com ini memang harus bisa untuk diakses kapan saja. Karena konsepnya kan tiketing dan orang itu terkesan kalau tiket itu buru-buru ya belinya. Buru-buru banget. Nah, terus habis itu ada error rate. Error rate itu target umumnya kurang dari 1%. 1% itu bisa jangka waktunya paling sering denger sih aku per tahun ya. Kalau per tahun mungkin persentasenya lebih besar, nggak mungkin 1% ya, mungkin hitungannya nanti ini per bulan gimana itu tergantung dari sana juga. Terus habis itu latensi itu nge-lag-nya itu toleransinya itu berapa sih, itu di bawah 500 milisecond itu target umumnya. Terus habis itu ada analisis metrik. Aku jelasin sekalian. Jadi berdasarkan metrik-metrik yang aku sebutin tadi, kami menganalisis bahwa respon time-nya itu cukup lama, bisa sampai 10,46 detik, sama aset lain yang per 5 detik. Itu sebenarnya ketika kamu buka tiket.com itu tiba-tiba ada kayak event atau promo lain-lain gitulah. Iya. Nah kan itu harus tunggu muncul dulu dan lama. Nah itu juga mempengaruhi experience-nya dari user ya. Terus habis itu ada latensi. Latensinya itu dari tiket.com sendiri paling besar itu 1240 mikrosecond atau 1,24 detik. Itu need improvement lah yang sesuai dari metriknya webdev tadi. Tapi mungkin itu teman-teman bisa cari acuan lain lagi ya biar lebih akurat. Terus ada availability,
Itu karena sistem harus tetap tersedia dengan liburan. Nah, itu misal liburan kan orang cenderungnya balik kampung. Nah, itu sistem tuh harus tersedia terus. Harus nggak boleh ngedon. Ya. Sampai kadang tuh Ngedon udah selesai. Selesai. Jadi nggak bisa nge-lag, user pindah ke web lain. Males pakai tiket.com. Terus dua put itu mengingat sistem harus memproses pencarian, login pembayaran, dan pemesanan secara bersamaan. Jadi sistem itu harus bisa berjalan lancar gitulah garis besarnya. Terus ada error rate. Error rate itu tentunya mesti ada error ya, terutama pada proses transaksi dan integrasi dengan layanan pihak ketiga. Nah, yang tak maksud tadi itu ya kan sistemnya dari tiket.com itu terhubung ke sistem lain. Nah, itu bisa jadi kurang sinkron. Nah, itu error rate-nya di situ. Terus ada CPU memory database. Nah, ini lebih ke monitoring tadi. Jadi seberapa besar penggunaan CPU memori sama database dari tiket.com itu sendiri. Nah, itu sebenarnya bisa dicek dari evaluasi monitoring tadi. Nah, kesimpulannya adalah bottleneck-nya itu kita temukan bahwa yang pertama ada latensi tinggi pada penanganan API pihak ketiga. Yang misal kayak tadi tuh yang tiketnya udah habis tapi masih tersedia. Nah, itu kan nge-lag tuh. Nah, kayak gitu latensinya. Jadi kurang nggak sinkron kan, jadi malah ganggu juga user experience. Habis itu adalah masalah kecepatan respon server, itu time to first byte yang tadi berpengaruh ke seberapa cepat website itu dimuat. Kalau semakin lama kan kurang bagus ya. Terus ada elemen yang gagal dimuat akibat batasan waktu. Jadi tiap web itu ada time out itu kayak misal kamu nggak pakai website ini perlu masuk lagi atau di refresh lagi gitu. Nah, elemennya ini sampai timeout pun nggak bisa kelut, Jadi putih gitu. yo jadi kayak gitu perlu di refresh lagi ya kan. Kurang baik juga ya. Habis itu keterbatasan akurasi penelusuran pada pencarian itu lebih ke yang dijelasin Mas Rehan tadi tentang search engine-nya yang apa ya, kurang akurat ya, mungkin kata kuncinya itu kuncinya yang nggak ketemu ya, yang kurang luas. ya jadi Kan itu dari berkesangkutan dengan database-nya, query-nya itu. Oh iya. Nah, itu sih mungkin identifikasi potensi bottleneck-nya ya, paling aku mau nambahin juga yang kecepatan respon server itu juga dipengaruhi sama seberapa besar elemennya, seberapa besar itu ukurannya elemennya, misal sampai 10 MB loh mungkin, padahal harusnya nggak segede itu, bisa diperkecil, ada caranya itu. Oke, mungkin yang terakhir ada evaluasi kualitas sama rekomendasi, mungkin bisa disampaikan Mas Rehan. Mas Rehan. Selanjutnya itu evaluasi kualitas dari hasil pengujian yang telah dilakukan. Nah, ini evaluasi kualitas itu berdasarkan ISO 25010. Nah, itu dari standar ISO 25010 itu mencakup 8 kategori. Apa aja sih, Mas? Yang pertama itu ada functional sustainability, performance efficiency, compatibility, usability, reliability, security, maintainability, dan portability. Nah, dari hasil evaluasi semuanya dari 8 kategori itu sebenarnya dari sistem tiket.com itu sudah cukup baik saja. Namun harus perlu peningkatan untuk masa yang akan datang. Karena kan pastinya akan penambahan user dan nanti ada event. Itu pengaruh juga sama potensi bottleneck yang tadi. Ya. Tuh. Terus rekomendasinya Mas Rehan? Nah, dari rekomendasinya sendiri itu ada optimalisasi modul pencarian yang tadi ya. Karena dari fitur pencarian perlu didengarkan dengan menerapkan algoritma pencarian yang lebih cerdas. Lalu ada peningkatan performa website, yaitu seperti CPU, memori, dan database kan itu dari hardware yang sering digunakan ya. Itu perlu peningkatan lagi. Lalu ada optimasi database dan query. Karena sistem tiket.com itu website yang besar ya. Itu tingkatnya internasional nggak sih? Ya, internasional bisa dibilang. Bisa dipakai. Nah, itu perlu peningkatan lagi pada query database-nya, karena itu sistem yang kompleks juga. Lalu ada peningkatan stabilitas sistem, lalu perbaikan user experience seperti yang Mas katakan, tadi ada nge-bug dalam tampilannya itu ya. Putih tadi ya. Yang Iya, putih putih nih, tadi. nge-lag. Itu nge-lag. Penambahan fitur pembatalan tiket. Nah, di sini dari review yang sudah diberikan itu ada log analysis kayak nggak salah. Nah, itu ada yang komplain kalau tiket yang dibeli itu tidak bisa dibatalkan.
Lalu ada penguatan monitoring dan login, penguatan keamanan sistem. Sebenarnya kalau dari keamanan sistem tuh sudah oke, seperti dari aku sendiri itu menguji dari Logitech sendiri aja, dari keamanan sistem sudah menolak dulu. Servernya menolak untuk menguji dari bot yang aku berikan. Kalau ada optimasi loading website itu seperti gambar, CSS, JavaScript agar mempercepat waktu muat halaman. Peningkatan respon server seperti tadi itu respon time-nya itu 10,46 detik itu tergolong sudah kurang lah ya. Lama. Lama. Kurang. Nah itu perlu ditambah lagi agar server lebih cepat. Lalu yang selanjutnya ada monitoring log terpusat itu agar lebih terintegrasi untuk membantu tim dalam mendeteksi menangani masalah sistem secara lebih cepat. Dan yang terakhir adalah optimasi integrasi API, yaitu dari mekanisme pengenangan error dan sinkronis data dengan layanan pihak ketiga seperti maskapai, hotel, payment gateway agar transaksi lebih stabil. Jadi itu yang API tadi yang nggak sinkron tadi itu. Jadi yang misalnya data dari tiket.com nggak cocok sama yang dihubungin pakai API, yang sistem-sistem lain dari tiketing dan lain-lain itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan Mas Rama lagi? Kalau dari saya sih udah cukup paham dengan penjelasan yang sangat cukup baik. Saya sangat suka. Oke. Nah, mungkin itu pembahasan kita tentang tiket.com. Nah, dari hasil pembahasan mereka bertiga, tiket.com itu platform yang sudah cukup baik. Namun ada beberapa yang harus diingatkan, terutama pada bagian performa dan pengalaman pengguna. Ya. Jadi ya tiket.com tolong perbaiki, oke? Ini tim mikrofon tiket.com. Ya, mungkin terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah. Dadah.